Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karissa Putri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fikih dalam mata kuliah studi fikih. Jadi, fikih itu merupakan sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, atau bisa juga disebut dengan syariat yang berbicara tentang hukum. Nah, sedangkan syariat sendiri itu merupakan sebuah aturan-aturan yang menjadi tuntunan orang-orang Islam atau orang-orang Muslim, atau disebut sebagai pedoman yang berisi tentang hukum Islam. Nah, sedangkan hukum Islam sendiri itu merupakan hukum yang diadopsi dalam Islam, dan dalam Islam ini itu terdapat syariat dan terdapat fikih. Nah, selain itu ada juga yang namanya usul fikih dan qawaid al-fiqhiyah. Nah, kalau usul fikih sendiri merupakan dasar fikih dan metode yang digunakan oleh mujtahid dalam berijtihad. Sedangkan qawaid al-fiqhiyah itu adalah dasar atau kaidah yang sudah terdapat dalam sebuah hukum. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dicontohkan, terdapat sebuah pabrik yang memproduksi berupa makanan, minuman, ataupun camilan. Nah, pabrik tersebut itu merupakan usul fikihnya atau tempatnya. Sedangkan makanan, minuman, camilan, pokoknya produknya itu merupakan fikih itu sendiri. Sedangkan pengelompokannya seperti pengelompokan makanannya apa saja, minumannya apa saja, camilannya apa saja, itu termasuk dalam qawaid al-fiqhiyah atau pengelompokannya. Nah, karena tadi saya sedikit menjelaskan tentang ijtihad itu merupakan upaya sungguh-sungguh secara maksimal untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, jadi ijtihad itu yang melakukan adalah seorang. Jadi ijtihad ini apabila tujuan utamanya itu sudah tercapai, maka bisa dikatakan sebuah kebenaran dalam sebuah fikih nih ya. Nah, lalu sejauh mana sih hasil dari penetapan itu tuh sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nah, terus dalam ijtihad ini tuh juga ada perdebatan atau mungkin sinkronitas. Nah, sedangkan perdebatan dan sinkronitas ini itu dapat ditentukan dari hasil ijtihadnya jika kebenarannya itu sifatnya ilmiah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dikatakan hasilnya itu salah apabila data yang dipakai ijtihad itu tidak baik dipertahankan. Nah, sedangkan yang terakhir, yang ketiga, itu menilai dalam ijtihad adalah orang yang memiliki otoritas tertentu. Jadi orang-orang yang memahami tentang fikih, tentang ilmu fikih, memahami tentang hukum Islam, memahami tentang qawaid al-fiqhiyah, usul fikih, dan lain sebagainya. Sebetulnya fikih itu ada sejak kapan sih? Jadi fikih itu ada sejak dari zaman dahulu. Jadi dari zamannya Nabi, dari zamannya Rasul itu sudah ada fikih. Tapi fikih pada saat itu masih seperti pengenalan. Jadi hukum. Jadi sumbernya itu masih berasal dari Al-Quran dan juga berasal dari hadis atau dari perkataan Nabi itu sendiri. Nah, jadi fikih pada masa Nabi Muhammad itu terdapat dua, yaitu masa Madinah dan sebelumnya itu terdapat masa Mekah. Jadi ada masa Mekah, terus ada juga masa Madinah, itu pada zamannya Nabi Muhammad. Terus ada juga pada sahabatnya Nabi, atau bisa juga disebut masanya Khulafaur Rasyidin, seperti pada masanya Abu Bakar, terus pada masanya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang satunya itu pada masanya Umar bin Khattab. Nah, pada masa keempat sahabat ini atau pada masa Khulafaur Rasyidin ini, fikih itu bersumber dari yang pertama dari Al-Quran, dari hadis atau dari perkataan Nabi, seperti itu, dari hadis-hadis sahih, dan yang terakhir itu terdapat dari ru'yah, seperti itu, atau akal pikiran, atau bisa juga disebut dengan nalar. Nah, terus ada juga nih fikih selanjutnya, yaitu fikih yang berasal dari tabi'in. Sebenarnya siapa sih tabi'in itu? Jadi tabi'in itu adalah orang-orang setelahnya sahabat. Jadi orang-orang yang mereka itu hidup pada masa sahabat, tetapi tidak hidup pada masanya Nabi, seperti itu. Jadi masa-masa setelah sahabat, seperti itu. Nah, jadi
fikih pada masa itu tuh sudah mulai berkembang itu. Jadi fikih itu sudah mulai berkembang secara jauh itu pada masa tabi'in. Nah, terus setelah masa tabi'in apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Jadi setelah itu ada lagi yaitu masa tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in ini adalah masa-masa setelahnya tabi'in. Jadi orang-orang tabi'ut tabi'in ini itu hidup pada masanya tabi'in, tetapi tidak hidup pada masanya sahabat. Jadi mereka mengambil sumbernya atau mereka itu meneruskannya itu dari masa tabi'in meneruskan dari sahabat meneruskan dari Nabi, seperti itu. Dan muncullah juga ada masa-masanya 4 mazhab yang paling populer. Yang pertama ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Jadi Imam Hambali ini muridnya mazhab mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini memiliki banyak sekali kitab-kitab tentang fikih ya, seperti yang kita tahu. Terus ada juga masanya Imam Hanafi, masanya Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan yang terakhir yaitu pada masanya Imam Maliki, seperti itu teman-teman. Dan sampailah mazhab-mazhab itu bisa diterapkan oleh orang-orang muslim di seluruh dunia. Jadi orang-orang muslim itu tidak hanya berpatok pada satu mazhab saja untuk memahami ilmu fikih. Jadi bisa kalau misalkan ingin menerapkan untuk mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, bebas memilih mazhab siapa saja yang dimau, seperti itu, dan yang dia percayai, yang diyakini. Seperti di Indonesia misalnya itu tuh banyak sekali yang menerapkan mazhab Syafi'i, seperti itu teman-teman. Jadi fikih itu ilmunya sangat luas sekali. Tidak hanya ada pada masa sekarang saja, tetapi sebetulnya fikih itu juga ada pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi Muhammad, pada masa Mekah dan Madinah, masanya sahabat yaitu masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, masanya tabi'in, masanya tabi'ut tabi'in, sampai muncullah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, seperti itu teman-teman. Terus kenapa sih kok ada ilmu fikih? Kenapa ada hukum-hukum Islam? Kenapa itu harus diterapkan untuk kita sebagai seorang muslim, seorang Islam itu? Karena hukum ini itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan juga. Jadi hukum itu memiliki sebuah tujuan, yaitu secara asasi ya adalah untuk kebahagiaan manusia dan untuk kebaikan manusia. Karena kebahagiaan manusia itu kan mencakup agama, nyawa, akal, keturunan, bahkan harta kekayaan. Jadi hukum itu tidak bisa mengesampingkan hal-hal itu, seperti itu teman-teman. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video penjelasan fikih dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.